Episode 37 Tetangga Baru. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like serta tombol loncengnya. Melissa tampak sedang menyiapkan sarapan, lalu tiba-tiba ia dibuat terkejut oleh Farhad yang memeluknya dari belakang dek. Seketika Melissa menghentikan aktivitasnya karena merasa sekujur tubuhnya mendadak merinding disko. Ia langsung terbayang bagaimana ganasnya Farhad saat baku hantam tadi malam. "Masak apa hari ini sayang?" bisik Farhad genit. "Mas, entar nampak sama bibik malu ih." Melissa berusaha melepaskan lengan Farhad dari tubuhnya. Iya, ujar Farhad lesu. Ia lalu menarik salah satu kursi dan mendudukinya. "Kamu nggak pingin bulan madu sayang?" ujar Farhad ragu-ragu. Sebenarnya itu aja kan, tapi Farhad tak berani langsung mengajak Melissa karena pasti akan canggung nantinya. "Bulan madu?" Melissa mengernyitkan alisnya. "Farhad, iya, biasanya pengantin baru menginginkan itu." "Melissa, enggak ah mas, sayang uangnya." Sudah kuduga pasti itu jawabannya," batin Farhad sambil menaikkan sebelah garis bibirnya. Walaupun Farhad sedikit kecewa karena Melissa tak menginginkan bulan madu, tapi entah kenapa Farhad merasa senang melihat sifat Melissa yang tak mau menghamburkan uang begitu saja, padahal seperti yang kita tahu, kalau Melissa meminta apapun pasti bisa diwujudkan oleh Farhad. Namun Melissa tak bersikap demikian, karena yang tertanam di dalam dirinya adalah cari uang tidak mudah. Jadi jangan mudah menghamburkannya. "Maaf tuan, ada tamu di depan," ujar Big Ita dengan wajah sungkan, sebab ia tak enak mengganggu majikannya yang sedang sarapan, pagi-pagi begini. Farhad terheran, siapa kiranya orang yang bertamu di akhir pekan begini pagi hari pula. Farhad pun beranjak dari meja makan dan berjalan keluar dengan wajah penasaran, dan betapa geramnya Farhad ketika melihat Sean lah tamu yang tentu saja sangat mengganggu itu. "Hai," sapa Sean sok akrab dengan sekotak manisan di tangannya. Farhad terlihat tak senang dan emosinya hampir tersulut. "Apa yang kau lakukan di sini? Apa salah jika aku ingin menyapa para tetangga?" "Oh iya, aku belum memberitahumu bahwa aku membeli rumah di sebelah sana jadi kita bertetangga mulai hari ini," ujar Sean sambil menunjuk rumah yang baru dibelinya. Tentu saja perumahan itu masih di bawah nama perusahaan Farhad. "Aku langsung ke sini saat para tetangga bilang bahwa yang mempunyai kompleks elit ini juga tinggal di sini. Ternyata itu kau." Petik 2. Sean berpura-pura takjub dan kagum kepada Farhad. Tentu saja Farhad tahu bahwa tidak mungkin Sean kebetulan pindah ke sana, pasti dia sudah mencari tahu sebelumnya kalau Farhad tinggal di sana. "Kemasi barang-barangmu. Aku akan membatalkan transaksimu untuk rumah itu, kalau perlu ku kembalikan 5 kali lipat," tukas Farhad tak senang. Mendengar sang suami seperti sedang adu argumen, Melissa pun memeriksa ke depan. "Ada apa sebenarnya? Kau tidak mau kan aku membuat artikel buruk tentang perusahaanmu? Bayangkan, Presdir Brams Property berbuat hal tak menyenangkan pada konsumennya. Aku rasa judul itu akan menarik perhatian para wartawan, dan pasti itu akan berdampak negatif pada saham perusahaanmu." Sean mengancam akan membuat perusahaan jatuh jika Farhad mengusirnya. Tapi Farhad tak menyerah. Ia pasti akan menemukan cara agar Sean angkat kaki dari sana secara sukarela. "Siapa mas?" Melissa terlihat sangat penasaran. "Hai, saya tetangga baru kalian. Ini ada manisan, mohon diterima." Sean menyodorkan sekotak manisan itu kepada Melissa. Melissa langsung tak senang saat melihat ternyata Sean yang datang bertamu. "Maaf, tapi kami nggak suka makanan manis, atau lebih tepatnya yang berpura-pura manis, ya kan mas?" Senyuman palsu yang sedari tadi ditunjukkan Sean pun berubah menjadi masam seketika karena kata-kata Melissa. "Wanita ini sepertinya lebih menarik dari yang kuduga," batinnya sambil terus memandangi Melissa dengan tatapan busuknya. "Ayo sayang, kita lanjutkan sarapannya." Farhad merangkul Melissa dengan romantis dan menutup pintunya. Sean hanya bisa menghela nafas kepanasan saat melihat senyuman di wajah Farhad. Jam 3:22 sore Il Udel.
Di tempat lain, Rico dan timnya terpaksa menginap semalaman di base camp proyek yang berada di luar kota. Mereka berniat melakukan kunjungan tim kantor karena pembangunan akan segera dimulai. Mereka berangkat menggunakan mobil minibus perusahaan, namun karena mogok dan sudah larut malam, mereka tak bisa meneruskan perjalanan. Ditambah lokasinya berada jauh dari kota karena konsep kali ini adalah hunian asri, semakin membuat mereka sulit untuk memanggil montir di jam itu. Pagi ini para karyawan yang lain sedang berjalan-jalan di sekitar lahan, mereka tampak menikmati suasana asri di sana, sementara Mila masih tertidur pulas di atas tumpukan semen beralaskan terpal biru. Dari kejauhan, Rico tampak memandangi Mila dengan seksama. Ia pun berniat membangunkan Mila dan memberinya air mineral agar tubuh Mila tetap fit, karena mereka bekerja lembur selama akhir pekan. Rico mendekat ke arah Mila dengan sebotol air di tangannya, perlahan ia membelai lembut rambut Mila. Rasanya ia tak tega ingin mengganggu tidur nyenyaknya, saat sedang khusyuk memandangi wajah Mila untuk pertama kalinya Rico tersadar bahwa Mila memiliki wajah yang indah, ia pun tersenyum tipis seketika, entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Tiba-tiba beberapa karyawan tak sengaja melihat Rico, menyadari hal itu, Rico pun langsung menyiram Mila dengan air mineral yang tadinya hendak ia berikan padanya. Bangun. Kita sudah mau pulang. Wajah Rico langsung berubah menjadi suram lagi. Mila, nggak usah disiram juga kali pak, nggak bisa apa bangunkan baik-baik. Saya sudah bangunin kamu dari tadi, tapi kamu tidur kayak babi mati. Tukas Rico dengan wajah songongnya. Setidaknya saya nggak mengganggu orang kan? Nggak kayak bapak, sahut Mila kesal sambil menaikkan sebelah bibirnya. Rico, kamu yakin mau membahas itu sekarang? Nyali Mila pun langsung ciut saat digertak oleh Rico, apalagi melihat matanya yang tajam bak mata pedang pasukan Kurawa membuat Mila tak berani lagi membuka mulutnya. Beraninya anak kecil itu menggertakku. Awas aja kau, ku sumpahin dapat istri galak kayak mak lampir, nenek peot, kalong wewe sundel bolong. Rutuk Mila kesal dalam hati sambil beranjak pergi dari sana. Sementara Rico hanya memandangi Mila dari kejauhan dengan wajah puas karena mengerjai Mila terasa kebanggaan tersendiri baginya. Sore menjelang, Melissa hendak masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri, namun saat hendak menutup pintu tiba-tiba Farhat mengganjalkan kakinya di sela pintu. Ayo kita ulangi adegan kemarin, ujar Farhat dengan tatapan sensualnya. Wajah Melissa seketika panik dan tegang, bukannya kamu yang bilang sendiri kalau itu hal wajar, jadi ayo kita ulangi kewajaran itu. Farhat menerobos masuk ke kamar mandi sambil menatap Melissa penuh cinta.